Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di channel kami Sanggar Cibuk Official. Nah, beneran nih buat teman-teman yang setia penonton yang lagi terus ngikutin kita. Saya mau buat Om Mamat nih spesial. Kita rubah konsepnya nih Om. Saya mau sebagai pelaku anak sanggar mau nanya kepada Om yang gitu dan sebagai orang tua juga nih. Wah, alhamdulillah. Ini nanya Mbak Ringkumpet bengok apa ya? Ya bukan Om, kan karena ini dia Om kita bilang yang spesial Oh, gitu, spesial, iya iya. Nah, makanya kita nanya ngumpet. Iya iya. Nah, mungkin dari anak-anak juga banyak juga pertanyaannya. Kalau emang semua kembali sama niatnya sih. Kan perjalanan sanggar sebelum adanya sanggar nih, sebenarnya udah ada gerakan lain, gitu. Gerakan lain apaan tuh? Keinginan dulu. Iya. Gitu. Kan kayak kisah yang lalu Om pernah sampaikan kalau sebelum ada sanggar ada satu kumpulan kecil yang Om coba bangun, sebutannya kucing, gitu ya. Kumpulan kurcaci pusing. Nah, itu yang masih bersifat warawiri, nggak jelas kayak gitu ya. Nah, akhirnya kita coba bangun sanggar. Nah, pada saat sanggar ini mulai berjalan, ditanyalah perasaannya gimana yang sanggar. Kalau Om sih fan-fan aja, oke-oke aja lah kalau gitu. Cuman kendala akhirnya ada di pasangan hidup kita, gitu ya. Karena ujuk-ujuk kita ngumpulin orang dan itu merangsek ke dalam kehidupan kita. Secara privasi disebut kehidupan rumah tangga Om, gitu ya. Jadi kalau anaknya 1, 2 ini losinan, mana masih kecil-kecil, gitu. Cuman emang kalau niat udah dikencangin, tetap kita jalanin, walaupun kita harus bertempur secara komunikasi sama pasangan hidup kita. Karena pada saat Om tadi sebut anak-anak merangsek dalam kehidupan Om sehari-hari di dalam rumah tangga, ya jelas ada banyak hal yang terganggu. Kenyamanan biasanya Om berdua nonton TV nyantai, gitu kan. Tahu banyak orang selalu di rumah. Kalau buat Om, oke-oke aja, senang-senang aja. Tapi sebelah ini kaget-kaget di awal-awal nih. Nah, akhirnya kita kasih pengertian bahwa kita punya tujuan, bahwa kita punya arah. Kenapa kita melakukan ini? Gitu. Ngumpulin anak-anak itu pada saat anak-anak masih kecil, dan jelas kalau nggak cukup dibilangin sekali 2 kali ngerti. Jadi emang kita sebenarnya akhirnya kita kasih pengertian sama bini di rumah. Kita ini sebenarnya lagi belajar, bukan kita ngumpulin anak nih, bukan kita ngajarin itu bilang. Sebenarnya kita lagi belajar jadi orang tua. Karena kan pada saat di awal-awal kita kan anak kita sendiri masih kecil juga kan ya, anak di rumah masih kecil-kecil juga. Akhirnya kita butuh, kita bilang sama pasangan hidup kita, sama bini kita ini lagi belajar. Bukan kita mau ngajarin orang, ngumpulin anak ini, kita mau belajar sama anak-anak ini, gitu. Artinya belajar apa? Banyak hal. Kalau kita sudah menghadapi bocah, banyak banget pelajaran di situ. Kesabaran, nomor 1 sih sabar lah gitu ya. Ketelatenan, kesungguhan kita. Pada saat kita mau membentuk suatu hal, kesungguhan itu dituntut. Akhirnya lama-kelamaan bini ngerti, bahkan dia ikut terlibat malah, gitu ya. Nah, dari yang awalnya kita agak bertempur perasaan sama pasangan hidup kita, lama-lama klop. Karena yang penting di dalam kegiatan, di dalam menjalankan suatu tujuan, ya harus sinkron kita dengan orang-orang yang di dalam. Artinya sinkron, perasaan dulu kita sinkronin, gitu. Keadaan kita yang bagaimana itu kita coba maklumin, gitu. Makluminnya dengan tujuan. Kalau tujuan ini bisa kita bentukin
anak-anak ini kita kumpulin, kita bentukin, itu sama aja kita yang tuaan belajar sama anak-anak lulus gitu. Karena kita mampu membentuk hal positif mungkin di dalamnya. Jadi kalau perasaan dulu ada ketidakseimbangan, artinya kita sering bertengkaran gitu sama ini, tapi kemarin ini malah enak, malah bini ikut terjun, terimain gitu. Jadi emang di awal Om jujurnya sih bilang kita ada kendala, ya istri merasa terganggu, ruang istirahat kurang, kebisingan gitu. Yang lain kan orang perempuan ya, orang perempuan kan sukanya adem tenang gitu. Nah kemudian ketemunya Om yang orangnya demen sama ngumpul, demen ngumpulin orang. Tapi alhamdulillah kemarinnya lancar, sehingga nggak berasa ya berjalan kurang lebih 10 tahun, jalan 11 tahun. Sebenarnya sih banyak yang nanya nih Mbak Om, terutama yang berpikiran soal materi, Nah, gitu ya kan. Sampai Om ditanya dibayar berapa, gitu. Anak-anak datang kemari, Om bayar berapa Om? Daftarnya di mana Om? Gitu. Kalau Om simpel jawabnya, lu nggak perlu ribet-ribet kemari. Yang satu lu punya niat pengen, kedua bayarannya ikutin pembinaan di sini, bayaran terbesarnya pada saat anak-anak jadi, ya buat jadi juga nggak muluk-muluk Om. Misalkan jadi pejabat gitu, jadi lurah enggak, ya syukur-syukur kalau yang begitu. Bahwa Sanggar ini coba menerapkan sistem anak-anak lingkungan, cinta sama budayanya gitu. Nah bayaran terbesarnya pada saat dia udah pada cinta demen sama budayanya di lingkungannya, itulah bayaran terbesar Om. Selalu ada hal spesial ya di diri. Kalau hal spesial ini yang Om sebut, Om ini kan demen yang orang dengar nasihat, yang belajar lah, kalau bahasa belajar ngaji ke sono kemari. Ada satu keterangan dari guru Om atau ustadznya gitu, tapi kalau mau jadi manusia yang apa namanya, manusia yang baik, yaitu manusia yang bisa bermanfaat untuk manusia lain, kan itu aja ya gitu. Nah sesungguhnya emang kalau kita pikirin yang baik kayak apa sih gitu, ibadah luar biasanya gimana, apakah itu butuh materi yang permodalan yang besar? Enggak juga, ternyata dengan hal-hal kecil kita bisa gitu ya. Seperti mengumpulkan anak-anak Sanggar yang kita lihat pada saat waktu itu tidak memiliki wadah, kita cuma melihat potensi, melihat semangat, kenapa enggak kita lakuin aja gitu ya. Kalau secara pribadi Om, kita sih pengennya yaitu tadi atas nasihat, jadilah manusia yang baik. Manusia yang baik yang gimana? Manusia yang berguna buat manusia lainnya. Ya gitu aja sih. Coba kita menerapkan nasihat atau ajaran itu sebenarnya. Itu kan ajaran para orang-orang tua kita ya. Nah, kalau kita pikir bagus dan menjadi satu keyakinan bisa kita jalanin, kenapa enggak? Kalau pertanyaannya seperti itu gitu kan. Kalau pertanyaannya kan pribadi Om tuh ya, keinginan Om, tujuan Om apa gitu ya, kayak gitu. Pengen gitu jadi manusia yang bermanfaat buat manusia lain gitu. Makanya kalau bicara bayaran di sini nggak ada, malah kita mau menjadikan anak-anak ini mandiri gitu ya. Wah, kalau menjurus pada ormas enggak lah. Anak-anak Sanggar kita nggak gerakin dalam wilayah itu gitu ya.
tetap bilang kita main di budaya aja, gitu kan. Dalam arti budaya itu ya gali, gitu kan. Kalau kita sudah menggali budaya, banyak loh di situ kearifan lokal, gitu ya. Di dalam budaya itu banyak ajaran-ajaran, enggak yang melulu kita action aja, enggak. Gitu. Kearifan lokal itu kan bisa disebut sebagai keteraturan ya, keteraturan kita dalam beraktivitas gitu. Ya contohnya aja misalkan kita melarang anak-anak keluar rumah pas maghrib, tidur pas maghrib, itu kan kearifan lokal juga ya dalam budaya kita di sini. Nggak boleh tidur maghrib misalnya kayak gitu. Kenapa? Ya kita jelasin gitu. Mandi belum, apa belum, tidur terus sampai maghrib misalkan gitu. Ada satu hal yang nggak baik karena maghrib itu kan masuk ke permulaan malam gitu ya. Makanya kalau kata orang tua dulu, lu tak kalau sering tidur maghrib pikun loh atau gitu. Artinya ada ajaran di sana yang bisa membentuk orang-orang di dalamnya, dalam budaya tuh menjadi arif, bijaksana. Jadi disebutlah itu kearifan lokal. Kalau terjun ke ormas enggak lah. Kita sih bukan melarang, tapi kita menghindari gitu ya, supaya tidak terjadi kepentingan yang bentrok kepentingan anak sanggar gitu ya. Tetap kita menunjukkan anak-anak itu anak-anak yang cinta, anak-anak yang kepengen melestarikan budaya ini gitu. Artinya kan kalau kita bertawasulan itu kita mengirim hadiah melalui suratul Fatihah, Ummul Quran, buat para tetua-tetua kita, buat para leluhur kita gitu. Karena orang tua kita itu sering cerita, orang-orang tua leluhur mati nggak jadi kayu, mereka ada para waliullah kayak gitu. Nah itulah yang disebut tadi, disambungin sama kearifan lokal, bahwasanya tawasulan itu menjadi ajang silaturahmi kita sama para pendahulu kita, para pejuang agama, pejuang negeri gitu ya, para pahlawan yang kita kenal. Itu tawasulan bertujuan menyambung silaturahmi melalui doa. Jadi kayak gitu. Ada mungkin Om pernah dengar selentingan dan tidak berdebat lah soal itu gitu. Karena kan tadi Om udah bilang bahwasanya kita bicara ajaran orang tua kita yang kita bawa. Kalau atau ada orang bilang tawasulan nggak boleh, itu sih buat yang nggak boleh silahkan aja gitu ya. Kalau kita boleh sama orang tua kita bawain, dan secara alam pemikiran kita bicaranya logika kita bagus. Itu kan soal keyakinan kita ya gitu. Dalam Islam diajarin, dalam Islam kita diajarin seperti itu. Kalau ada sebagian orang nggak boleh nyuguh katanya. Ya kalau ngelarang juga justru ada penjelasannya. Kalau yang boleh juga mesti ada penjelasannya. Gitu. Kalau sanggar suka begitu, nyediain kopi, ada kopi pahit, ada kopi manis, gitu kan. Terus bahasanya nyuguh, iya kita nyuguh. Nyuguh buat siapa? Gitu. Sama satu buat tamu, gitu ya. Terus datang tamu nih, yang nggak boleh aman nih tamu, kita minta tamu, iya dong. Masa tamu datang mari kita minta, ada juga kita yang nyuguhin kan begitu ya? Ya, iya dong. Nah sekarang tamu doyanya apa? Kopi, mau pahit tapi manis nih, Pak, Bu, misalkan gitu ya. Pok, Bang, kata yang atuh, gua mah demennya jangan diaduk. Kita sediain yang diaduk. Ya, kita manis, kita sediain yang manis. Nah tamu datang, yang nggak boleh kalau datang tamu kita ngapain? Tamu datang kemari yang jelas punya keperluan sama kita, ya kita nggak minta gitu ya. Iya dong. Nah, kalau dalam pengertiannya nih mau suguhan yang mana maksudnya nih? Yang ditanyain tadi,
Nyuguh. suguhan orang dulu gitu. Nyuguh buat minta-minta gitu. Ada di pendaringan gitu. Oh. Sekarangnya kayak sesajen begitu ya Mas. Aja. Oh, sesajen. Ya kan banyak di budaya Indonesia, di daerah-daerah lain itu sesaji masih berjalan. Orang-orang tua kita dulu jalanin sesaji gitu ya. Dulu di zaman om kecil sering ngeliat ancak namanya tuh, sajenan, ada lisongnya, ada segala macamnya gitu. Jadi emang dari dulu Om ya? Pernah diterangin om, bentuknya bukan buat minta-minta sama yang disajen. Itu dia di kita sebut ajaran leluhur. Orang-orang tua kita meyakini leluhur kita ya mati jadi kayu agak gitu. Dia tahu kesukaan engkongnya, lisong misalkan, dia taruh, dia suguhin gitu. Artinya menghormatin. Karena orang tua dulu matanya jeli-jeli, nggak kayak kita sekarang matanya belekan mulu, kealingan. Kalau orang tua dulu matanya jeli-jeli, dia tahu siapa yang datang, yang kelihatan sama yang nggak kelihatan dia datang tahu. Itu kan keilmuan seseorang. Ya mungkin simpelnya kata orang muslim, kalau dia minta, dari tadi om bilang, ini datang tamu nih, siapa misalkan nih anak sanggar yang udah di luar lah, udah berumah tangga, datang ke tamu ke om suguhin. Berarti dia penghormatan Om. Itu dia. Berarti kalau secara nyata nih kita menghormati tamu kita, gitu ya. Sekarang percaya nggak kalau di luar orang itu ada yang bisa lihat gaib, makhluk-makhluk kan rame tuh, ya. Dia ngobrol sama yang gaib. Kata yang gaibnya gini, gue minta rokok dong, kata gitu. Nah ini tuh masuk gaib. Gue minta rokok dong, jadi kasih rokok. Cuman secara tauhid, secara ya keimanan, kita nggak boleh minta, ya, nggak boleh minta sama yang gaib, kecuali sama Allah mintanya, gitu. Kalau dalam tadi pahamnya musyrik gitu ya. Kesuguhan musyrik. Kalau kita diajarin orang tua, ntar kalau setiap malam Jumat nih biasanya yang pengurus suka ke rumah ya, kebenaran mungkin orang tua kita dulu bisa lihat kan begitu, disediain aja kopi amin. Itu yang penting kan keyakinan kita menghormati dalam arti nyuguh gitu ya. Ini sih lepas pro kontranya sih, ini masalah keyakinan setiap orang dalam memperoleh keterangan seperti itu. Kalau buat om kita bertawasulan atau kita menyediakan suguhan, kita bukan untuk meminta sesuatu, tapi sebatas kita menghormati. Ya kan kita nih secara sebenarnya ya dalam kenyataannya kita kan hidup berdampingan selalu. Ada yang nyata, ada yang enggak nyata. Dalam keilmuan seseorang, apalagi sekarang banyak anak-anak indigo kan tuh ya, dia bisa lihat loh gitu. Ya kadang suka dibandel, minta sesuatu nggak dikasih karena takut pemikiran dia nih kebawa gitu ya, meminta pertolongan sesuatu pada yang selain Allah. Itu kan yang disebut musyrik, syirik atau apa gitu kan. Itu kan yang meminta selain kepada Allah, menduakan Tuhan kan gitu ya. Kalau selama bentuknya penghormatan terhadap tamu dan orang tua kita mengajarkan, nggak masalah itu. Buat kita juga nggak masalah yang selama itu kita nggak minta sama yang begitu gitu ya. Jadi kalau di sini ya intinya nyuguh itu sama halnya pada saat kita menerima tamu. Intinya kita menghormati tamu. Kadang memang tamu nyata ada, tamu gaib ada. Tapi yang tidak boleh dalam agama ini kita meminta selain pada Allah, menduakan Tuhan. Intinya itulah. Sekarang kalau ada tamu kita antepin aja nih, nggak kasih minum, nggak kasih sajian, kadang kita ada. Ya kan minimal air putih lah gitu ya kalau ada tamu. Kalau itu mungkin masalah persepsi orang-orang atau tingkatan keilmuan masing-masing, paham lah gitu ya, artinya paham orang-orang.
Ya kalau Om pribadi dia paham, oh itu masuk dalam tradisi, dalam budaya tradisi ya, yang kalian diajarinya untuk menghormati, beda lain beda bukan menghormati, bukan buat meminta-minta sesuatu. Karena itu tadi, ada orang yang cuma bisa melihat nyata, ada juga orang yang bisa melihat hal yang gaib gitu. Ya jadi ya bukanlah menjadi hal-hal yang masuk dalam budaya tidak menjadi kontra kalau di Sanggar ini gitu ya. Yang orang-orang tua, intinya gini, yang orang-orang tua ajarin kita pakai. Karena orang tua kita tidak menjerumuskan kita dalam suatu hal yang buruk. Nah, yang penting, yang kritisnya ini kita yang diajarin orang tua berani bertanya. Karena dalam melakukan satu aktivitas kan kita harus tahu tujuan, maksudnya gitu ya. Jangan sekedar ikutin juga, nanti kita malah buta. Artinya buta, mengikutin tapi nggak tahu maksudnya, kan repot gitu ya. Jadi kita ikutin tapi kita ngerti maksud dan tujuannya gitu. Bukan yang semata-mata sekedar ikut tapi kita nggak ngerti, janganlah gitu kalau nggak ngerti. Apalagi tadi dihubungkan dengan pelajaran agama gitu. Kata orang aliran ini aliran itu, kalau kita aliran leluhur. Aliran leluhur artinya ajaran-ajaran yang udah diturunkan orang tua pada kita ikutin gitu. Kita nggak ikutan aliran B, aliran C, aliran enggak. Kita apa yang diajarin orang-orang tua kita bawa udah gitu. Ibaratnya kata orang tua kita, itu tawasulan bawain, kita bawain, cuma sambil kita tanya gitu ya. Seperti menjalankan syariat-syariat lain dalam agama Islam, agama kebanyakan kita anut, jalanin sholat, jalanin puasa kayak gitu. Orang-orang tua kan ngajarin gitu ya gitu. Jadi ya apa yang diajarin orang tua kita ikutin. Kalau disebut aliran ini, aliran itu, ya kita bisa bilang, berani bilang aliran kita apa yang udah diajarin orang tua kita ikutin gitu. Ya artinya kita ngikutin apa yang leluhur kita ajarin. Kan kalau ditanya leluhur, artinya kan bukan sebatas emak, bapak, engkong, uyut, ya kan sampai ke nabi-nabi leluhur manusia ya gitu. Jadi kalau bicara leluhur ya bukan kita mengkultuskan orang tua kita doang, enggak gitu, atau mengkultuskan sesuatu, enggak, tapi bicara leluhur itu sampai atas garisnya gitu ya, sampai ketemu yang kita yakinin. Apa yang diajarin orang tua tentu diajarin lagi oleh leluhurnya. Apa yang diterima leluhurnya berarti diajarin lagi oleh di atas leluhurnya. Mentoknya ke nabi. Nah kita menganggap ajaran orang tua itu ya ajaran nabi pastinya ke dalam Islam. Aduh, kalau aliran-aliran enggak. Tapi apa yang diajarkan orang tua biasanya anak-anak tuh ya, anak-anak suka ngomongin begitu. Om, orang tua kita ngomong begini om, nanti om demen tuh gitu ya. Nanti kita tanyain lagi maksudnya apa. Nah anak-anak bisa jelasin tuh maksudnya kayak gini om. Wah ini cakep, berarti lu ngejalaninya ngerti gitu. Jadi kalau ditanya aliran buset, kita aliran Sanggar ya gitu ya, nggak ada sih aliran-alirannya gitu. Nah kalau dalam budaya mungkin alirannya ada, kita alirannya Betawi gitu. Itu pun karena kita berpijak pada saat kita di bumi berpijak, langit kita junjung. Mungkin kalau Sanggar ini ada di Bandung, ada di Jawa, ada di Jogja, ya mungkin budaya setempat yang kita mainkan gitu ya. Nah kebenaran kita ada di Jakarta dan etnisnya Betawi, ya kita junjung itu gitu. Makanya dalam perkembangannya om tidak membatasi orang mana di Sanggar ini,
mau orang apa kayak dulu, asal lu cinta budaya di sini dan kita sama-sama mau menjunjung kebudayaan, apalagi agama, nggak masalah. Kita Bhinneka Tunggal Ika, beragam, tapi mempunyai tujuan satu. Itu tadi tujuannya satu, gitu. Tidak bercerai-berai. Itulah ajaran orang-orang tua kita. Kalau bukannya sekarang ajaran leluhur, gitu. Nusantara, gitu. Ntar jangan dibilang, wah om aliran Nusantara ya. Kita orang Nusantara gitu loh. Kita ini orang Indonesia, orang tanah Nusantara, gitu. Jadi ya apa yang diajarin orang-orang tua kita, orang-orang duluan yang ada di Nusantara ya kita pakai. Jadi ke situ aja. Ya, tapi itu bukan disebut aliran ya Nusantara ya. Nah sekarang kalau kita orang Nusantara masih disebut aliran, ya kita orang mungkin kalau orang di luar Nusantara bisa bilang ini aliran Nusantara. Gitu. Ini yang di luar Nusantara, dan kita orang Indonesia kok. Jadi udah sepantasnya kita pakai ajaran-ajaran orang tua kita, karena kita tinggal di sini dan ajaran itu sesuai dengan kehidupan kita pakailah. Gitu. Kalau cuman Sanggar tidak menekankan urusan-urusan itu pada anak-anak. Intinya pada saat anak-anak sadar masuk ke Sanggar ini, dia mau bersama-sama melestarikan ajaran budayanya, ya ayo bareng sama kita. Ya artinya kalau di Sanggar ini ada tawasulan atau mungkin melihat suguhan, ya kalau om selalu bertindak hal yang nyata, suguhan itu om artiin untuk menghormatin para tamu. Suguhan. Ya kalau masalah suguhannya itu kembang, kalau tamu om doyan kembang, om kasih aja kembang. Kalau tamu om doyannya ya itu kembang goyang, ya kan kembang. Terasa cukup dong pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak yang Iya. jawab semua. Ya, semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang di rumah nih. Amin. Ambil hikmahnya apa? Ambil positifnya aja. Ambil aja yang baik-baik. Yang baik-baik ambil, yang kagak baik jangan diambil. Iya. Ntar rugi takutnya. Nah kayak gitu aja. Tapi jangan lupa buat penonton nih ikutin terus video-video kita selanjutnya dengan cara om like, subscribe, komen. Mantap. Instagram juga ada, Sanggar Sibuk Ribon. Facebooknya Sanggar Sibuk New, TikToknya Sanggar Sibuk Official, dan Twitternya Sibuk Official. Nah, mungkin kedepannya mungkin ada bakalan anak lagi yang mau duduk di situ kayak om. Iya dong, harus. Komentar dong buat teman-teman yang di rumah nih, jangan lupa nih. Iya. Siapa yang mau nongol komentar nih buat sebanyak mungkin. Yang pedes. Yang pedes kalau bisa, karetnya 2 biji. Om, Ya. sebagai penutup, Ah, pantun dulu. Om. pantun ya. Pantun om. Kebiasaan mama. Om mama selalu itu pakai pantun. Iya. Ayo. Om coba ada pantun ya. Hmm. Buah pepaya matang di papan, dimakannya di waktu pagi. Cakep om. Budaya kita harus lestarikan. Terus? Kalau bukan kita, siapa lagi? Mantul. Gitu dah ya. Akhir kata kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.